Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ria Sapera. Kenapa, Mbak Tria? Sakit. Mareta. Terus? Kamil. Kamil juga sakit? Iya. Lalu? Ria sudah. Mareta. Tuh, cowoknya tinggal 3. Mas Adit? Lomba. Iya. Oke, baik. Bagi yang teman-teman kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya. Kemudian teman kita yang lomba memperjuangkan nama Manduapati juga kita doakan semoga pulang membawa oleh-oleh prestasi. Amin. Oke, silahkan ya. Bu Ida kasih waktu presensi 2 menit untuk mengisi ya. Presensi online lewat QR code yang biasa Bu Ida bagi di grup. Silahkan dicek. Sudah? Alhamdulillah. Sini ada yang belum, tunggu sebentar ya. Firda sudah, Firda? Ini Bu. Ada yang nggak punya kuota? Punya semuanya ya. Yang nggak punya kuota bisa pakai wifi ya, wifi-nya Bu Ida biasa ID ya. Passwordnya berkah manfaat kecil semuanya. Ya. Oke, kita lanjut, Ge. Ya. Oke. Sudah siap belajar? Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin? Oke, pada pertemuan kemarin kita belajar apa? Struktur. Terus? Nah, hari ini kita akan belajar menulis teks eksposisi. Tidak hanya menulis ya, kita juga akan mengubahnya, mengkreasikannya dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Kalian sudah terbiasa membuat video? Insya Allah. Oke, di mapel apa biasanya kalian disuruh membuat video? Biologi. Kimia. Apa lagi? Cukup? Oh, fisika juga. Oh, luar biasa. Berarti sudah terbiasa. Oke. Bu Ida lihatkan untuk rencana kita hari ini ya. Oke, yang pertama kita akan fokus ya. Kalian nanti akan berkelompok membuat sebuah produk ya. Produknya namanya teks eksposisi. Nah, tidak hanya teks saja, teks ini nanti dibuat video ya. Kalian nanti di sini berkelompok membuat eksposisi. Nah, ini kedua. Setelah teksnya jadi, ya, teksnya jadi, peserta didik menyiapkan bahan membuat video. Kalian akan bekerja sama membuat video, kemudian video yang sudah selesai dibuat, kalian unggah di IG atau YouTube. Atau Bu Ida tambah 1 ya. Kalau di sini ditulis 2, Bu Ida tambah boleh TikTok juga boleh. Ya. Itu. Terserah kalian yang kalian miliki mana. Ya, yang penting kompetensi kita yang harus kita capai adalah menulis teks eksposisi. Ya. Kemudian setelah mengunggah nanti kalian mengumpulkan link. Lah, link dari kelompok-kelompok ini akan Bu Ida share di grup. Nah, kalian nanti saling mengomentari. Paham ya? Paham. Oke.
penilaian. Nah, di pembelajaran kali ini Bu Ida akan menilai ada 3. Ya, yang pertama untuk produk. Ya, karena kita tadi pembelajarannya membuat produk. Jadi yang dinilai ada 3. Yang pertama teks eksposisi, produk teksnya. Ya. Nah, ini yang dinilai, yang pink itu adalah poin-poin atau aspek-aspek yang akan Bu Ida nilai. Kedua adalah video kalian. Ya, meskipun kemampuan kita sampai yang pertama ya teks eksposisi, kalau kalian sudah bisa membuat, kalian dianggap alhamdulillah sudah punya kompetensi menulis teks eksposisi. Tapi akan bernilai lebih ketika kalian bisa mengembangkan ke ranah video. Kemudian penilaian ada 2 antar teman, nanti akan Bu Ida bagikan instrumennya, sama refleksi diri. Refleksi diri ini nanti Bu Ida bagi ketika apa? Ketika sudah selesai, kalian tinggal checklist ya, memilih ya atau belum, ya atau tidak, itu saja. Sampai sini paham? Oke, kita masuk ke inti pembelajaran ya. Tapi sebelumnya, sebelum kalian berkelompok, Bu Ida pengen memperlihatkan ini dulu. Nah, ya. Penting nggak sih kita menulis eksposisi di kehidupan sehari-hari? Penting. Buat apa kira-kira? Memberikan informasi. Memberikan informasi. Kemudian? Ayo, ada yang bisa? Mengajak pembaca untuk merekomendasikan, Bu. Oh ya, merekomendasikan. Bisa gagasan, bisa solusi. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup? Nah, ya. Kalian ada yang punya cita-cita jadi mubalik? Penceramah? Itu penceramah juga harus pinter ya. Hafid, Mas Hafid seneng? Pengen? Oke. Ya harus, terutama cowok-cowok, tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang ya. Kalian di rumah berpendapat, debat dengan bapaknya misalnya nanti ya 3 tahun atau 2 tahun lagi kan kalian mau kuliah gitu ya. Kalian harus debat dengan orang tuanya, bukan debat sih, menyampaikan keinginan untuk kuliah, tapi kalian menyampaikannya argumennya tidak kuat. Kira-kira ayah kalian atau ibu kalian luluh nggak? Ya, bisa jadi orang tuanya ekonomi nggak masalah, oke. Tapi kalau mungkin ada problem yang lain ya, kita nggak pandai bernegosiasi atau berpendapat. Nah, mungkin kalau orang tua bilang tidak, ya wes pasrah. Nah, tapi dengan eksposisi kita bisa berpendapat, menyampaikan argumen dan keinginan kita ya. Oke. Coba di ini ya, scan barcode ya, atau mau di ini kan Bu Ida aja videonya. Ya coba dicek dulu, ayo di scan dulu. Nanti Bu Ida pengen tahu kalian berhasil menyekan enggak. Karena kalian tadi kan sudah berhasil ya nyekan ya. Yang tadi loh apa? Presensi. Presensi sudah, oke. Sudah? Judulnya apa? Teksnya? Ada enggak ya? Oh ini Bu Ida sudah memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, tiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampung air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat, serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi ini. Oke. Ya. Tentang apa tadi teksnya? Tentang apa? Bencana alam dan pembangunan yang tanpa mempedulikan lingkungan. Oke. Ada berapa paragraf tadi? 7. Oke, 7. Dari 7 itu kalian bisa menyebutkan struktur yang pertama? Ada di paragraf mana? 1 ya. Di argumentasinya? Ada 6. Jadi bagian paling panjang ada di bagian argumen. Ya, kemudian bagian akhir? Penegasan ulang ada di paragraf 7. Ada rekomendasinya tidak tadi? Ada enggak? Ada ya. Digabungkan di sela-selanya ya. Oke. Nah, ini coba ada enggak? Nah, Bu Ida punya potongan paragraf tadi. Coba yang nomor 1. Masuk apa ini? Tesis. Nah, tesis kelihatan ya. Yang kedua? Argumentasi. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Ada rekomendasinya enggak? Apa? Setidaknya harus dicari solusi. Rekomendasinya itu berupa saran ya. Oke, strukturnya ada 3 sesuai ya. Bidat mau tanya rekomendasi penting nggak? Penting. Harus ada nggak di ini? Nah, ini opsional, tapi ketika dikasih nilainya makin bagus ya. Oke. Yang selanjutnya ciri kebahasaan, coba di teks tadi ada kata-kata atau kalimat seperti itu. Coba kalimat yang di kotak nomor 1, menurut kalian, kemarin kan sudah belajar kebahasaan toh?
Masih ingat nggak ini ciri apa? Kata teknis. Yang kedua? Yang kedua? Konjungsi kausalitas. Kemudian yang ketiga? Kata apa itu? Pada saat ini. Kemudian yang keempat? Pertentangan ya. Jadi ada kondisi yang seharusnya idealnya seperti ini, tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu ya. Oke, yang kotak nomor 5, samping. Rujukan. Bawahnya lagi. Yang terakhir. Iya, persuasif ya. Nah, ini kenapa ragu, Nen? Takut salah. Salah itu tidak dosa ya. Kecuali kalau kita sengaja, nggih. Kalau salah, apalagi dalam belajar nggak apa-apa, kita masih bisa memperbaiki. Ya. Oke, dicek ya. Oh ini kemarin sudah ya. Pas ada semuanya ya. Ada berapa kebahasaannya? Yuk. Kata teknis, terus? Kemudian? Tadi ada enggak kata kerja mentalnya? Ada, tapi nadi kalimat tadi mungkin tidak dijelaskan ya. Tapi kata mental selalu ada enggak? Ada. Pasti ada. Ada enggak kalimat tanpa kata kerja? Enggak ada, pasti ada nggih. Oke, sepertinya Bu Ida mulai percaya pada kalian sudah siap menulis ini ya. Oke. Firda siap banget. Kamu hari ini sepertinya mendapatkan hoki apa, Fir? Oke. Oke, sebelum berkelompok, nggih, kalian perlu mengetahui, ayo, yang belakang jangan main HP sendiri ya. Nanti kalau HP-nya digunakan tidak untuk pembelajaran, Bu Ida tahu nanti Bu Ida sita. Masuk ke HP ya, masuk ke HP, masuk ke BK ya. Oke. Oke, langkah menulis eksposisi apa saja yang pertama? Bu Ida mau tanya, kenapa mengumpulkan data ini penting? Karena untuk membuat argumentasi. Satu-satu dulu coba Mbak Neni. Untuk menyusun argumen atau topik yang akan kita bahas perlu data untuk referensi. Keren banget. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Neni. Siapa lagi? Ayo. Satu-satu biar nak bareng-bareng itu pasti nggak bakal kedengar ya. Oke, ada lagi? Nah, cukup ya. Ibarat itu teko. Kamu tahu teko? Coba yang bawa air minum. Nah, ini. Misalnya Bu Ida tumbler ini nggak ada isinya. Bu Ida tuang. Muncul airnya nggak? Keluar airnya nggak? Sama. Pikiran kita pun sama. Kita mau ngomong, mau nulis, tapi kalau kita nggak paham apa yang mau kita bicarakan, keluar kata enggak? Kalaupun keluar pasti kesulitan gitu nggih. Jadi harus baca dulu topiknya apa, kalian lebih simpel lagi nanti kalian bisa cari-cari survei, hasil penelitian. Nah, itu bagus malah. Oke, yang kedua apa? Menulis. Yang ketiga? Oke, ya ini yang poin keempat ini yang paling penting. Ketika kalian menulis sudah selesai, jangan buru-buru dikumpulkan, tapi usahakan dibaca. Apa tujuannya? Nah, tujuannya apa, Mbak? Mengetahui apakah sudah sesuai dengan EYD 5 atau belum. Apakah hanya EYD-nya saja? Ada baca. Tanda baca saja? Struktur juga penting, isinya apakah sudah pas, sudah sesuai topik, lebih cocok ya. Itu kekuatan argumennya sudah memenuhi belum ya. Oke, Firda ya, yang ini yang aktif tetap Bu Ida catat ya nanti ya. Oke, Bu Ida kasih poin. Oke, yang terakhir teks eksposisi selesai.
Selesai, tidak hanya selesai di sini, nanti kalian mengubahnya menjadi video. Oke. Nah, Bu Ida punya tayangan sebelum kalian berkelompok. Barangkali nanti akan bisa membuka wawasan kalian ketika menulis teks eksposisi. Coba. Bisa enggak? Copy. Oke. Untuk anak parah, Activet, formulanya batu singkat dan membandel. Oke, iklannya kita pause dulu ya. Oke. Activet. Oh, Stereo 1111, promonya bejibun. Pastinya ada cicilan 0% sampai Fenomena sampah kiri. oke, siap semuanya ya. Tolong HP-nya disingkirkan dulu, semuanya fokus ke depan ya. Ini hanya untuk referensi ya, supaya kalian nanti ketika mau berpendapat atau mau menyampaikan opini tentang topik ini kalian enak. Tapi kalau mau memilih topik yang lain juga Bu Ida perbolehkan ya. Yang terjadi hampir setiap tahun ini. Mulai dari awal ya. 25 ton sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun. Sampah kiriman Kok nggak pas depan langsung ya? Oke. Oke, sudah siap? kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai itu tadi serbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. Indonesia saat ini menyatakan sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, mereka lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu kaset yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini semua itu diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, ditelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di badan ini menunjukkan adanya terkontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan kita juga kayak. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak kertas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak kemasan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang menunjukkan kata-kata agar takutnya hingga pembawasan. Karena dia takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Oke, ini tentang plastik ya. Oke. Gimana tanggapan kalian melihat seperti ini? Ngeri. Nah. Kalian punya solusi nggak atau rekomendasi setelah melihat ini? Mendaur ulang sampah. Oh gitu ya. Nah, itu coba cari ya, cari informasi tentang ini. Nah ini adalah salah satu video yang nanti bisa kalian gunakan untuk membuat
opini atau eksposisi ya. Kalian bisa menyoal topik sampah. Ya. Atau kalau kalian tidak menggunakan video, kalian bisa menggunakan infografis mengenai survei-survei yang berhasil dirangkum oleh teman-teman kita ya di berbagai tempat, yang itu di-share di YouTube atau di Google, di internet banyak sekali. Dampak kecanduan sosial. Ini juga akan bisa membantu kalian menyampaikan argumen, betul ya. Nah, ini ada banyak sekali nih. Nah, ini hanya contoh dari Bu Ida. Kalian nanti bebas menentukan topik sendiri. Ya, tidak boleh, istilahnya tidak harus topik yang dipilih atau yang tersedia di filenya Bu Ida ini. Paham semuanya? Oke, kalau paham, hari ini kalian nanti akan berkelompok, silahkan setelah ini ya. Pilih satu topik, kemudian buat teks eksposisi. Nah, teks itu nanti silahkan nanti dibuat video. Gitu nggih? Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum berkelompok? Paham tugasnya ya? Oke, silahkan berkelompok. Bu Ida kasih waktu 2 menit untuk moving. Butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan teksnya? 20 menit cukup ya? 20 menit silahkan dikerjakan nggih. Ya. Tolong semuanya bekerja, semuanya mencari biar cepat selesai. Dan Bu Ida harap tidak usah ditulis tangan, langsung ketik. Ya. Jadi tesisnya apa di depan? Lah yang LKPD lembaran itu bisa untuk coret-coret saja. Untuk coret-coret istilahnya untuk membuat kerangkanya saja. Nanti bisa langsung kalian ketik supaya lebih cepat, Ini tentang apa? Bentar. Udah. Tentang kekeringan. Di mana itu? Di daerah Payu, Donorojo. Oh, sini. Oh, berarti kalian mengangkat topik sekitar kalian saja ya. Oh, bagus, berarti insya Allah memahami betul ya. Kelompok ini tentang apa? Sampah plastik Bu yang sudah ditentukan ya, sampah plastik. Yang diinovasikan menjadi apa namanya? Apa? Plastik itu loh. Didaur ulang? Iya, didaur ulang. Semuanya mencari data ya, paling nggak satu orang menyumbangkan satu argumen. Kalau sudah satu orang satu argumen kan sudah 4 argumennya ya. Oke, kelompok ini tentang apa? Tentang kandang ternak. Kok bisa dapat topik? Apa yang membuat kalian ada di sekitar kalian kandang kayak gitu? Ada Bu. Ada. Kandang apa itu? Kandang kambing, sapi biasa. Mengganggu ya? Iya Bu. Kotorannya. Punya solusi nggak kamu untuk itu? Nah, didiskusikan ya. Iya Bu. Kalian jawab. Ini yang kelompok ini temanya tentang apa? Menjaga pohon. Menjaga pohon. Ya. Kenapa inspirasinya pohon? Karena sekarang banyak penebangan liar. Oke. Kan pohon-pohon berkurang Bu.
Oke, dilanjutkan ya. Oke, ini karena 3 saja hilang anggota kamu. Argumennya bisa lebih dari 3, bisa enggak ini? Insya Allah juga. Mampu ya? Oke, 1 orang 2 sudah dapat 6 argumen. Oke, yang sini memilih topik apa? Narkoba, Bu. Kenapa dengan narkoba menurut kalian? Karena menyebar dengan luas dan merugikan masyarakat. Oke. Menurut kalian narkoba di tesis kalian apa yang kalian tulis? Narkoba harus bagaimana? Tentang pengertian lebih lanjut mengenai narkoba itu apa? Oke. Menyebabkan penyebabnya juga mengonsumsi narkoba. Ada nggak opini kalian mengenai narkoba? Lebih ke ancamannya, Bu. Oh, ancamannya. Berarti menurut kalian narkoba itu bahaya banget gitu ya? Kira-kira apa saja ancamannya gitu. Betul. Oke, silahkan semuanya tetap ikut ini ya, memberikan sumbangsih ide-idenya, ya. Biar kalian punya pengalaman. Oh, aku pernah punya gagasan. Nah, kayak gitu. Nanti nak temannya nggak bekerja, ada yang tidur, namanya nggak usah dicantumkan ya. Iya, Bu. Hah? Apa ini bunyi alarm? Itu alarm Bu Ida biasanya persiapan apa gitu ya? Oh, persiapan ini jam segini anaknya Bu Ida biasanya kan TPQ gitu. Jadi harus dialarm, nanti Bu Ida biasanya WA saatnya TPQ gitu. Gak apa-apa ya, intermezzo ya. Siapa yang bawa laptop ini? Memang biasanya bawa terus ya? Nah, pas ada tugas-tugas gitu ya? Ini karena kemarin dikasih tahu Bu Ida mau membuat video gitu, bawa berarti. Ini si hati. Kalian fokus menulis teks eksposisinya dulu ya. Kalau mau buka yang TikTok atau referensi video boleh, tapi nanti. Atau enggak semua lah, mungkin ada yang sudah menyiapkan gitu. Tapi yang terpenting adalah menulis teks eksposisinya dulu. Sudah berapa persen tulisannya? 6
60 Bu, ini kita langsung ketik di Word saja. Iya, jadi biar cepat masing-masing yang punya pendapat ya setelah mencari ngetik ya. Iya, Bu. Yang sudah ditulis diketik. Satu orang ngetik satu, nanti tinggal kopas-kopas cepat. Semuanya jangan mainan ya. Semuanya tetap ikut bekerja meskipun yang membuat PPT-nya satu orang, yang lain bisa membantu dengan mengetik per paragrafnya ya. Nah, dan itu kan sebagian udah ditulis, ada yang ngetik, nanti cepet. Ada kesulitan enggak? Belum ada ya. Enggak ada. Neni sepertinya sama Maila sudah terbiasa ya. Iya. Biasa membuat video. Topiknya ini Bu. Oh iya. Dari pengalaman sehari. Iya, topiknya mudah karena langsung dari pengalaman di sekitar gitu ya. Oke. Enggak apa-apa, itu malah justru bermanfaat kalau topik yang diangkat adalah topik di sekitar kita. Itu malah lebih bermakna ya. Menemui kesulitan enggak kelompok ini? Belum, masih mengumpulkan argumen. Oh iya. Nah ini sudah ada yang membuka edit video. Pakai apa kalian? CapCut. Teksnya sudah berapa persen? Masih baru Bu, ini 30%. Tadi 60 kok sekarang 30. Tadi kan itu Bu teksnya. Oh iya. Bukan videonya. Oh ini sudah megang video ya? Iya. Oh ada yang ini ya langsung ya. Tetap fokus menyelesaikan teksnya dulu ya. Kalau teksnya nanti sudah selesai, baik berupa infografis atau PPT, kalian mau membuat video itu sudah enak. Tinggal dikasih voice ya, tinggal dikasih sound, tinggal dikasih ya sekreativitas kalian saja. Yang penting teksnya sudah full jadi. Kelompok ini ada berapa paragraf? Kalian menulisnya sudah? Sudah. Berapa paragraf? 6 sama tesis sama 6 sudah sama tesis sama berarti argumennya ada berapa? 4. Argumennya ada 4 padahal kelompok kamu 6. Yang 2 bikin video. Oh, yang 2 bikin video. Oh, jadi oh ya enggak apa-apa. Yang penting kalian tetap kerja sama, itu yang terpenting. Karena di project itu sekecil apapun peran kita dalam membantu project, mensukseskan project itu bermanfaat. Nah, tapi Bu Ida harap kalian sama-sama paham langkahnya. Insya Allah. Alurnya. Oke. Nanti hanya mengerjakan video tapi nggak tahu cara membuat membuat teks eksposisinya lah ketinggalan berarti. Paham nggih? Oke, beberapa kelompok Bu Ida cek itu sudah mulai ngintip, mulai menyentuh video. Nah, jadi Bu Ida siapkan link drive aja ya, yang teksnya sudah siap ya. Teksnya sudah siap, dikirim saja di Google Drive ya. Bentar.
Bu Ida kirim. Oke, silakan sudah Bu Ida kirim link drive-nya di grup G. Bagi yang belum selesai, enggak apa-apa, enggak terburu-buru, tapi tetap juga sesuai waktunya ya. Sesuai waktu yang sudah kalian rencanakan. Yang penting di waktu yang kita sepakati video selesai ya. Ini malah mainan apa ini? Ya nanti lagi ya, itu kayaknya konsentrasinya sudah turun. Ini sudah selesai? Sudah dikirim ke drive? Berarti sudah siap membuat videonya ya. Oke. Coba Bu Ida mau tanya, yang kelompoknya sudah menyelesaikan teksnya. Ini sudah? Ini sudah belum kok? Sudah. Firda kok ragu-ragu, sudah belum Fir? Sudah Bu. Sudah ya, ini Bu Ida baru nanyain teksnya, belum video karena memang belum ya. Sini? Sudah dikirim ke drive semuanya? Oke, kalau sudah, nggih. Selanjutnya kita akan mengubah teks yang kalian buat. Ya. Coba Bu Ida cek kelompok mana, Bu Ida? Kok ada ya? Oke. Jaga kebersihan, apa ini kebersihan kelompok 2 mana ini? Neni ya dan kawan-kawan. Kelompok 3 kekeringan Bu. Yang kekeringan mana? Sini ya. Kelompok 5 ancaman narkoba mana? Sana. Menjaga pohon mana? Oh, yang anak-anak putra. Teks eksposisi kayak ini judulnya apa ya? Nggak kelihatan ini. Nah, ini sudah diketik semuanya, insya Allah enak ketika mau dibuat video. Bahaya penggunaan plastik sekali pakai. Oke, ternyata alhamdulillah sudah selesai semuanya. Oke, sekarang kita akan mengubah teks yang kalian buat ke dalam bentuk video. Oke, kalian butuh waktu berapa lama membuat video? 25 menit. Sebentar, kita tadi mulai jam berapa? Setengah 1 ya? 1. Oke, berarti kita kan 90 menit sampai jam 2.20 ya. Berarti lumayan setengah jam ya, cukup? Cukup enggak setengah jam? Cukup. Sampai setengah jam. Oke. 20 menit. Kita coba 20 menit dulu. Nanti kalau memang belum selesai, Bu Ida kasih perpanjangan waktu. Oke, tapi sebelum kita ke video, ayo ini kayaknya banyak yang sudah letoy, sudah ini ya. Capek ya? Oke, kita Bu Ida punya permainan. Ya, punya permainan namanya permainan. Sebentar, itu yang belakang masih ribet ya. Oke, udah ya. Permainannya namanya dor bum dor dor dor. Kira-kira tentang apa itu? Gak tahu. Nggak sedang perang Israel dan Palestina ya. Kita doakan saudara-saudara kita di sana kuat. Yang Palestina ya Allah, Bu Ida nak melihat videonya enggak kuat gitu. Oke, kita tetap doakan saudara kita, tapi permainan ini tidak ada kaitannya dengan itu, nggih. Oke. Coba perhatikan, kalian harus fokus dan konsentrasi karena kalau tidak nanti kalian akan tertembak dor gitu ya. Oke, ketika Bu Ida sebut gini, dor. Kalian harus refleks segera tembak balik. Ya, tembak-tembakan jadi dor. Jadi kalau nggak kalian
timbal balik berarti kalian meninggoy. Ya. Oke, yang kedua adalah ketika Bu Ida bilang boom. Nah, kalian silahkan menjawab dengan jawaban. Orang pasrah itu gimana orang pasrah coba? Iya, boom. Oh, misalnya kayak gitu ya. Orang pasrah seperti itu. Tapi ketika Bu Ida bilang dar. Nah, kalian coba ya dengan mimik muka yang menyebalkan, super menyebalkan. Ya. Kalian bisa bilang nggak kena. Nah, atau misalnya lain. It's. Nah, gitu juga bisa. Paham ya? Aman nggak? Oke, siap ya? Siap, yang sini siap? Oke, kalau siap itu diabaikan dulu ya semuanya ya. Oke, konsentrasi. Oke, siapa yang akan Bu Ida tembak atau di Bu Ida bom? Dar! Konsentrasi mereka. Dar! Oke, di tengah-tengah aja Bu Ida ya. Boom! Firda responnya kayak malah ditembak apa itu? Shock ya, oke. Dar. Ekspresinya Mas Hengki itu. Oke, sekali lagi ya. Oke. Dar. Jadinya kok bercanda ya. Dar. Oke, masih konsen meskipun udah diam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silahkan mulai jam ini jam setengah itu nyala enggak toh jamnya? Nyala ya. Oke, mulai jam 2:30 ini ya sampai 20 menit ke depan silahkan ya. Silahkan kalian mulai membuat video. Bu Ida izinkan ketika memang perlu dabin boleh ada beberapa keluar tapi nggak boleh semuanya. Kecuali kalau kita membuat video yang seperti berita atau yang lain. Kalau ini kan kalian teksnya sudah siap. Paham semuanya? Oke, silahkan dikerjakan. Bu Ida sambil membagikan instrumen ini ya, penilaian antar teman. Nanti di akhir setelah kalian membuat video, kalian bisa mencentang sesuai dengan indikator yang tertera di dalam instrumen tersebut. Jam berapa ya? Sampai jam berapa kira-kira? Nah, 90. 30 tambah 22. Setengah jam lagi, kan berarti pas. Berarti setengah jam lagi sampai jam 2.20, tengah 3:10 ya? Oke ya. Masih. Nanti kan ya. Oh gitu, oke.
Ya harus ini ya, argumennya kalau bisa yang kuat supaya pembaca itu ikut apa yang menjadi ide atau gagasan kamu, ya. Argumennya dapat berapa ini? 6 ya. 6 berarti ada 4. Ada 8 paragraf atau 6? 8. Oh ya, betul. Ya. Berarti satu orang nyumbang berapa ini? Oh, ada yang 1, ada yang 2. Ada yang sama nggak ketika ngasih ide? Nah, yang sama bisa dijadikan 1 ya. Nah, gitu. Kelompok sini berapa paragraf? 5. Paragrafnya 5. Paragrafnya 5, berarti argumennya berapa itu? 3. Oh 3, oke enggak apa-apa. 3 kalau memang sudah kuat meyakinkan, Bu Ida rasa enggak apa-apa. Ya, tapi seharusnya ini kelompok kamu 5 itu paling enggak punya argumen 5. Oke enggak apa-apa, kita mencoba ya. Yang penting kalian bisa dulu. Nanti bisa dikembangkan ketika next time ya, ketika nanti di kelas 11 ada apa ya? Ada karya tulis ilmiah, itu juga banyak. Terus apa ya, ada teksnya. Di kelas 12 juga ada editorial, ada artikel. Bukan diulang tapi dikembangkan. Tapi akarnya di sini. Pondasinya di sini. Kalau di sini kamu nggak paham apa itu opini, apa itu fakta, nanti di kelas lanjutannya kesulitan. Ya. Dapat berapa paragraf? 8. Berarti argumennya berapa? 5, tesisnya 2. Oh, tesisnya 2. Oke, enggak apa-apa. Ya. Sudah dapat berapa paragraf? Baru 2, Bu. Masih mencari-cari ada paragrafnya kuat. Mencari data-data terbaru. Oke. Untuk videonya dikreasikan semenarik mungkin ya. Baik, Bu. Butuh waktu berapa menit biasanya nak membuat video kalian? Ini Hafid yang Karena videonya itu dibuat simpel jadi ya 10 menit sudah jadi. Lihat kan ini teksnya kan sudah siap toh, sudah siap. Tinggal dikasih apa? Suara. Suara saja. Oke, kalau memang dibutuhkan dubbing di sini berisik bisa di luar ya. Tapi hanya berapa? Butuh berapa menit? Itu videomu kira-kira berapa? 2 menit. 2 menit. Oke. Oh ya, bisa. Bagi yang membuat video dan butuh dubbingnya, maksudnya butuh ketenangan, dan di kelas ini misalnya tidak pas, suaranya berisik, kalian boleh mengambil atau merekam suara di luar. Ya, tapi jangan bareng-bareng, nanti malah berisik semua. Ya. Oh iya, yang mau dubbing ya gantian ya nanti ya. Atau boleh bareng tapi tidak di lokasi yang sama ya. Oh dubbing ya. Oke, yang mau rekam suara diizinkan Bu Ida, boleh ambil di luar ya. Pakai apa ini? CapCut. Oke,
Oke. Kok rata-rata CapCut ya? Mudah ya? Mudah. Bu Ida di HP-nya ada CapCut dan KineMaster, tapi KineMaster waktu Bu Ida belum kenal CapCut menggunakannya KineMaster itu juga cepat. Tapi sekarang kenal CapCut, Bu Ida meninggalkan, berpaling ya. Berpaling dari KineMaster. Kelompok sini ngedit menggunakan apa? CapCut juga? CapCut semuanya. Yang sini pakai apa? CapCut juga? CapCut. CapCut aplikasi 1000 umat. kasih lewat. Nah. Oh iya. Ini nggak izin pakai suara apa? AI atau suara Google? Oh, makanya nggak izin dubbing ya. Oke ya, kalian juga bisa memanfaatkan suara dari AI ya. Bu Ida kadang juga kalau membuat video pakai AI. Lucu, kita bisa milih suaranya, ada yang cewek, ada yang cowok gitu ya. Ambil di mana, Dok, yang nggak berisik, Dok? Oh, ya. Belum jadi. Udah mulai, baru Ya. sekitar 70%. Ada ini enggak, kuota enggak untuk umum? Nah, enggak pakai ini, pakai datanya Bu Ida enggak apa-apa. Bu Ida lihat ada beberapa kelompok yang cepet sekali membuat videonya. Ya, karena PPT-nya sudah jadi, kemudian tinggal dikasih suara AI. Jadi cepat sekali. Ya. Waalaikumsalam. Iya, memanfaatkan teknologi itu yang paling penting ya. Oh, sudah ya. Oke. Ini malah mainan, ini mainan apa ini? Ambil Bu Ida nanti ya. Oke, Bu Ida tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Setelah 5 menit ini nanti silakan yang sudah selesai tidak harus menunggu 5 menit. Boleh di-upload ya. Kelompok sana sudah selesai? Masih belum? Oh, tinggal sebentar. Ngupload ya. Oke. Coba Bu Ida tanya, videonya yang belum selesai kelompok mana? Video. Satu. Sini sudah? Sudah sini? Sudah sini? Oh, malah sudah ekspor apa upload? Masih ekspor. Oh, loading, oke. Ya, enggak apa-apa, prosesnya tidak harus sama. Tapi yang sudah selesai Bu Ida izinkan untuk mengunggah di YouTube boleh. Di IG boleh, atau kalian kalau punya TikTok boleh di TikTok. Pilih salah satu saja yang menurut kalian mudah. Ya. Yang kurang kuota ya, boleh ini nyambung di wifi-nya Bu Ida di data ya. Pakai yang usernya ID.
Silahkan diunggah. Mungkin prosesnya agak lama, enggak apa-apa, kudu sabar. Ya, dicek dulu, dicek apakah videoku sudah layak belum. Nah, misalnya ada bagian yang masih perlu diedit, enggak gitu ya. Oke, Bu Ida ingatkan, bagi yang sudah selesai dan mau unggah, jangan lupa ditonton kembali. Takutnya ada bagian yang aneh atau yang masih bisa diperbaiki. Waalaikumsalam. Sudah dubbingnya? Sudah. Iya. Ya, dicek, coba dicek. Iya, nggak apa-apa. Ada suaranya enggak itu? Ada. Coba dicek di ini. Udah kok nggak dengar? Kebersihan kandang merupakan faktor utama yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Bagus itu. Coba didengarkan sampai akhir. Nanti kalau memang sudah pas langsung unggah. Itu namanya kalian memeriksa ya. Jadi itu penting. Ya. Coba sudah dicek, Firda? Bentar Bu, masih mau di itu. Diperiksa ya video kalian sebelum ditontonkan ke orang lain ya. Oh, ini pakai AI ya. Pakai AI ini kelompoknya Mbak Firda ini. Coba. Sudah dimasukkan? Tinggal ekspor ya? Oke, nggak apa-apa, ditunggu Bu Ida. Sebelum diekspor tadi sudah dicek belum? Sudah. Ya. Coba. Suaranya terdengar? Terdengar kalau enggak keras. Oh ya, dikeraskan. Ini juga pakai AI ya? Oke. Selain itu, industri seperti produksi listrik, pariwisata, dan transportasi juga dapat terlibat. Oke, bagus. Oke, alhamdulillah Bu Ida lihat kalian cepat sekali membuat videonya. Ya. Sudah jadi. Pakai suara asli atau suara asli? Coba ke ini belum? Sudah dicek belum? Agak dikeraskan. Diperiksa. Masyarakat modern, narkoba adalah zat-zat kimia yang memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan serta merusak fisik, mental, dan sosial individu. Dicek sampai akhir ya. Oke. Oke, kita tinggal Bu Ida lihat tinggal kelompoknya Mas Hengki dan kelompok sana yang tinggal ekspor saja ya. Yang lain sudah diunggah belum? Nah, sudah, nggak apa-apa ya nunggu temennya ya. Silahkan yang sudah diperiksa dan diunggah, kemudian copy paste linknya. Ya, copy paste linknya. Kalau sudah linknya dapat, tolong linknya dicek, ya nyambung nggak di video yang tadi kalian buat. Nanti takutnya nyambung ke yang lain. Bisa enggak? Ya bisa jadi ya. Oke, dicek dulu kalau linknya sudah nyambung di video yang kalian unggah. Boleh dikumpulkan ke Bu Ida lewat grup
WA ya. Oke. Nurmaila Putri imut banget. Nggak apa-apa ya. Bangga punya nama sendiri. Boleh. Oke, di grup ya, di grup Bu Ida sudah bisa melihat ada 3 link. Punyanya kelompoknya Mbak Firda yang pakai AI, kemudian kelompoknya Mbak Maila. Ya, silakan link-link itu kalian buka, kalian komentari, kalian kasih penilaian yang positif, kasih masukan yang membangun. Hindari ujaran-ujaran yang negatif, nggih. Ya, teman kalian bisa berkarya seperti ini itu sudah luar biasa. Oke. Ya, ini punyanya Mbak Firda, Bu Ida tonton ya. Coba, kalian suka nggak ketika punya karya diupload ada yang nge-like? Suka. Nah, itu bentuk apa ya, apresiasi. Itu dicentol kayak aja ya, Algoni, kalau memang itu mengganggu. Dari tadi kok Bu Ida perhatikan mainan korden ya. Ya, ini bagus ini ya. Oke, silakan yang punya pendapat atau mungkin bisa menjadikan kelompoknya Mbak Firda apa ya, ketika membuat video lebih bagus lagi, mungkin bisa ditambah ya, diberi masukan ya. Oke. Kemudian punyanya siapa lagi nih? Videonya ada nama kelompoknya enggak? Ada ya? Nanti kalau nggak ada Bu Ida nggak bisa nilai dong. Mbak Nurmaila Putri imut, baik Bu Ida subscribe. Nggak apa-apa, nambah ini ya, nambah 1 lagi ya. Nggak apa-apa, ini siapa tahu bisa kalian kembangkan, bisa jadi uang kalian nanti jadi, atau profesi kalian apapun, kalian bisa jadi konten kreator yang bermanfaat gitu ya. Oke, ini punyanya siapa lagi? Punyanya Mas Hafid dan kawan-kawan ternyata juga sudah. Ini malah kayak film itu loh, kayak yang pertama. Ini namanya kreativitas. Tutor dong. Ya, caranya gimana? Nanti bisa sharing ya. Ternyata kreativitas banget kalian. Tutor dongku. Rozak ini punyanya siapa? Mas Hafid, kok bisa? Oh iya ya. Benar. Punyanya siapa ini, Fit? Kok namanya Rozak? Oh gitu ya. Oke, silakan di komen di situ ya. Komen, nanti komennya yang aktif komen juga Bu Ida kasih poin ya. Berarti kalian aktif memberi teman-teman. Komennya harus ya, pokoknya jangan sampai ada ujaran yang negatif, yang kasar-kasar nggak boleh. Ini punyanya siapa, nggak dikasih nama ini? Ancaman tersembunyi bagi kehidupan Algoni dan kawan-kawan. Nah, ada namanya ternyata. Naila, Bu Ida subscribe, punyanya Mbak Naila.
Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa, kalian harus pede gitu loh ya. Oke, satu lagi. Kita sudah semuanya. Ini kok ada kucing imut ini apa? Bagus-bagus. Umi Distia. Bu Ida subscribe. Komentarnya diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan nanti teman kalian nggak bisa memberi penilaian. Ayo silahkan. Ya. Bu Ida tunggu nanti komentarnya bisa saat ini. Atau kalian kalau malu, harusnya nggak malu ya. Bu Ida tunggu sampai nanti malam ya. Nanti akan Bu Ida screenshot, Bu Ida ini. Bu Ida kasih penilaian siapa-siapa, Bu Ida rekap siapa yang sudah menilai teman-temannya. Ya. Oke. Ayo. Semuanya membuka dan memberi komentar. Ayo, meskipun satu atau pendek silakan beri apresiasi kepada temannya. Nah, dikasih, ya. Ini di luar ekspektasi Bu Ida ini, kalian videonya bagus-bagus. Coba dibantu cara mengaktifkan komentar. Nah, itu juga ada ilmunya ya. Mbak Wahyu Alfiana ini Bu Ida subscribe juga. Nah, ini ada 5 komentar ya. Ini caranya gimana Mas, kok bisa naik gitu? Iya, ini bagus ini. Ya. Punyanya Mbak Maila sudah berapa ini? Oke, waktunya sudah mau selesai. Bu Ida boleh menyampaikan sesuatu? Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Tolong yang belum sempat melihat, menonton, memirsa, dan memberi like, subscribe, and comment ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah ya. Bu Ida akan memeriksa nanti siapa saja yang teman-temannya yang mendukung atau mengapresiasi karya temannya. Gitu ya. Oke, kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan bahasa yang sopan, yang santun, jangan gunakan diksi yang ya, yang jelek-jelek, yang kasar-kasar hindari. Gitu nggih? Oke. Sebelum Bu Ida akhiri, hari ini kita sudah belajar apa saja? Struktur. Kaidah kebiasaan, cara membuat eksposisi, membuat video. Oke. Bagian paling mengesankan atau paling menarik? Membuat video.
Bagian yang paling sulit kalian temui? Mengolah data, Bu. Mengolah data. Nah, kemudian senang nggak kalian pembelajaran hari ini? Bu Ida harapannya besar, kalian bisa mengembangkan itu. Kalian nanti mau jadi apapun, tetap kalian harus melek teknologi. Karena penting ya itu ya. Kalian baik tapi tidak dipublis, tidak dipublish, tidak dibagikan, tidak di-share. Ya. Tidak akan banyak orang yang mendapat manfaat darinya. Gitu nggih? Oke. Pertemuan besok kita ulangan, siap enggak? Siap. Materinya dari awal ya, dari pas eksposisi awal ya, sampai kemarin struktur sampai ini, termasuk menulis ini. Gitu. Mau lisan atau tertulis? Kenapa nggak berani lisan? Gugup, dredak. Oke, terima kasih atas keaktifan kalian. Tapi sebelum Bu Ida tutup, sekali lagi tolong nanti penilaian antar teman dikumpulkan ke Bu Ida. Terus Bu Ida masih punya satu lagi. Refleksi, ya, refleksi kita hari ini. Ya, nanti tolong diisi, silahkan di-scan dulu ya. Itu cuman nggak ada 2 menit lah, lawang tinggal milih ya atau tidak kan? Oke. Nah. Sudah semuanya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita berdoa untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Oke, Bu Ida masih satu lagi ya. Masih ingat tepuk cinta enggak? Masih. Oke ya, konsentrasi ya. Oke, biar kita semangat sebelum berdoa pulang ya. Oke, tepuk cinta 1. Lupa. Ya, ulangi lagi. Tepuk cinta 2. 2 Bu Ida yang salah ya. Ternyata Bu Ida sudah capek ya. Tepuk cinta 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum berdoa, tolong semuanya kembali ke tempat duduknya, dirapikan yang bagus. Mana? Penilaian antar temannya dikumpulkan. Oke, sudah rapi semuanya. Oke. Silakan semua bukunya dimasukkan ya. Oke. Ya. Tolong ya, ketika kita berdoa jangan ada yang nyambi. Ya, benar-benar khusyuk. Kita paling berdoa nggak nyampe 5 menit ya. Fokuskan hati kita benar-benar merasa bahwa kita meminta dengan tulus. Kita tahu kita lemah, kita minta pada zat yang sangat kaya. Ya, kita minta pertolongan supaya diberi ilmu yang bermanfaat dan semua hajat-hajat kita dunia akhirat dikabulkan. Ya, oke, berdoa pulang. Silahkan Mas Hafid dipimpin. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga hatinya tetap gembira. Nanti kalau pulang
Jangan lupa kipas angin, korden semuanya ditutup, kordennya lampunya dimatikan, kipasnya dimatikan. Kita hemat energi ya. Terus di jalan yang rumahnya jauh jangan lupa sepanjang jalan sholawatan dalam hati ya. Semoga sampai rumah dengan selamat ya. Nggak usah ngebut ya, apalagi di daerah sini jangan ngebut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.